Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyep. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul The Story of Psychopath. Cerpen karya Claire de Lune. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Suasana yang aneh adalah kata yang pantas diucapkan untuk tempat itu menurutku. Dan sebelum itu, perkenalkan, namaku adalah Dap. Maksudku doppelganger. Sudah 2 hari ujung gang itu terasa aneh. Jika malam datang, ada saja suara 4 atau 5 orang yang tidak tidur, malah nongkrong di sana. Namun jika sudah siang, sepi dan tidak ada bekas apapun yang terdapat di sana. Baik itu bekas anak-anak geng yang selalu berkeliaran di waktu malam, ataupun dukun-dukun yang melakukan ritualnya di waktu malam. Aneh sekali. Rumahku yang dekat dari sana, jadi suara bising itu langsung kedengaran olehku jika aku sudah merebahkan diri di atas kasur. Memang misterius dan aneh, tapi aku tidak berani pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Ketakutan mendahului perasaanku. Memang umurku sudah 25 tahun, namun yang namanya ketakutan akan hal mistis selalu saja menghantui pikiranku. Jujur, aku lebih berani melihat pisau daripada melihat hantu. Suara itu terdengar jika malam sudah larut, jika bulan sudah sempurna bersinar di atas langit. Kira-kira jam 12 malam hal itu selalu terjadi. Teman-teman sekantorku juga pasti sudah pulang dan tidur di rumah masing-masing waktu itu. Aku pun juga ingin melakukan hal yang sama, tapi tidak bisa karena suara tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk memeriksa malam esok. Dengan segala ketakutan dan perasaan, aku akan menyaksikan apa yang terjadi esok. Malamnya selepas aku kembali dari kantor, saat itu rumah begitu sepi. Karena memang aku masih belum kawin, jadi tidak ada orang selain aku. Aku terlebih dulu menenangkan diri dengan meneguk secangkir kopi hitam yang nikmat. Kopi gula yang biasa orang Italia sebut dengan latte. Dengan mengenakan kaos biru tua dan celana jeans, aku akan memulai perjalananku menguak misteri di ujung lorong tersebut. Perlahan, aku buka pintu rumahku dengan hati-hati. Aku keluar dan kututup pintu itu dengan hati-hati juga. Aku melangkahkan kaki menuju ujung jalan tersebut. Dari jauh aku melihat cahaya putih yang agak terang, mungkin dari lampu LED. Aku dekati cahaya itu. Rupanya benar dugaanku. Sekitar 6 orang nongkrong di atas karpet di bawah terangnya cahaya lampu LED tersebut. Aneh sekali, mengapa mereka tidak tidur saat malam begini? Bukanlah ini waktunya untuk manusia agar tertidur. Aku sapa mereka semua dari jauh. "Hai, yang di sana, sedang apa malam-malam?" Salah seorang berkaus hitam menoleh ke arahku. Di mulutnya masih tersulut sepuntung rokok dan di tangannya masih tersisa 4 kartu remi. Rupanya mereka semua sedang bermain remi. "Bro, kemari, kita masih ada lowongan pemain. Join apa tidak?" ucap salah seorang pemuda. Entahlah, aku tidak mengenalnya. Beginilah orang-orang beranda luaran. Malam-malam begini masih saja bermain remi. "Baik, aku ikut," jawabku sok kenal. Orang itu segera menempikan teman-temannya membuat tempat bagiku. Aku langsung saja menghampiri mereka dan duduk di antara mereka. Kupandang yang lain, mereka hanya tersenyum sombong melihatku. Sedangkan banyak dari bibir mereka yang memeluk sepuntung rokok. Mereka duduk melingkar. Satu dari mereka yang menurutku paling aneh, yang pakaiannya adalah jaket biru tua yang sangat gelap, celana hitam seperti milik orang pada umumnya. Namun dia memakai kacamata hitam, topi hijau yang miring, dan tidak merokok. Itulah yang membedakannya dari yang lain. Niatku kemari hanyalah untuk mengetahui apa yang mereka perbuat. Kalau berbahaya, akan aku laporkan ke polisi besoknya. Kalau tidak, maka akan kuajak dengan pelan agar mereka tidak mengganggu ketenangan sekitar. Maka untuk ber-PDKT dengan mereka, aku ikut bermain kartu bersama mereka. Aku masih menunggu giliranku. Aku hanya menyaksikan untuk sementara. Beberapa lama kemudian, permainan selesai dan pemenangnya adalah orang aneh tersebut. Dia menghamburkan kartu yang ada di bawah sehingga jatuh berserakan. Dengan tawanya yang girang, pria itu mengangkat kedua tangannya sambil berteriak, huha dan teriakan aneh lainnya.
Aku menang lagi, kata orang itu sangat sombong. Kemenangan kelima bro, tak ada yang bisa menang dariku. Raju si penguasa. Di akhir katanya itu, dia bertepuk tangan beberapa kali, sedangkan yang lainnya hanya tersenyum saja mendengarnya. Senyuman yang keluar dari orang yang kalah. Aku hanya ikut-ikutan saja tersenyum. Sekarang kartu kembali disusun oleh orang yang pertama aku temui. Rupanya dia yang kalah. Dia mengocok kartu itu dengan sangat cepat, seperti seorang master saja. Sedangkan orang yang bernama Raju itu bangun dari tempat duduknya, berjalan mengelilingi anggotanya sendiri sambil menyengir kemenangan. Lalu di saat orang itu sedang sibuk membagi kartu, pria yang bernama Raju itu dengan tiba-tiba melempar sesuatu ke tengah-tengah anggotanya. Dari benda itu keluar gas hijau yang tebal layaknya kabut. Dan dengan cepat, sebelum aku dapat mengeluarkan sepatah kata pun dari mulut, aku sudah terlelap dan berada di alam lain, yaitu alam gelap, alam mimpi. Mungkin yang dilemparnya tadi adalah gas tidur. Entah apa yang terjadi, tapi semua di luar dugaanku, tidak ada dalam agenda. Terlelap dalam tidur yang tidak kuundang, terseret dalam mimpi yang tidak kuinginkan. Sangat terasa menyebalkan. Tidak beberapa lama, aku terbangun oleh suara yang sangat nyaring dan memekakkan telingaku. Seperti ledakan mesiu yang ada di dalam perut. Seperti dentuman keras. Seperti suara tembakan pistol Desert Eagle yang sudah sangat masyhur suaranya. Aku masih harus menyesuaikan diri karena aku baru bangun dari tidur karena dentuman keras. Kesadaranku masih belum kembali dengan sempurna. Masih bingung dengan apa yang terjadi. Karpet yang tadi aku tiduri sekarang berubah menjadi lantai besi yang dingin. Pandanganku lesung tertuju ke satu bola lampu yang menerangi tempat aneh tersebut. Dengan lampu sekecil itu, pencahayaan tempat itu menjadi temaram. Tak bisa melihat dengan jelas. Aku bangun dan langsung tersadar total begitu melihat darah yang mengalir di sekitar orang yang pertama kali aku temui tadi malam. Sedangkan di dadanya sudah muncul lubang selebar 3 inci karena peluru tersebut. Bajunya sudah dibuka terlebih dahulu hingga tinggal celananya saja. Tanda-tanda ketakutan persis terlihat di mukanya. Pucat, mata yang terbelalak, dan tangannya yang berada di atas dadanya menunjukkan tanda perlawanan. Di depan mayatnya, aku dapat menyaksikan dengan jelas pria yang memakai topi tadi malam sedang memegang Desert Eagle hitam di tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya memegang pisau panjang seperti pisau seorang chef. Terkejut sekali aku memandanginya, geram, takut dan marah yang bercampur menjadi satu. Marahku bertambah begitu melihat senyuman sadis yang tersungging dari wajahnya saat selesai membunuh mangsanya. Namun dia masih belum melihatku yang baru terbangun. Aku memandangi sekitar. Ruangan ini sudah hampir penuh dengan lumuran darah. Seperti cat merah yang sengaja dicipratkan ke banyak bagian lantai dan tembok. Aku melihat pojok ruangan. Aku hampir pingsan karena menyaksikan pemandangan yang tidak pernah ingin aku lihat sebelumnya, yaitu pemandangan potongan kaki, tangan dan kepala yang sudah banyak luburan darah di ujung dan pangkalnya. Terlihat dengan jelas olehku daging yang keluar sedikit dari potongan perut itu. Mungkin pisau itu ia gunakan untuk memotongnya. Dan di bagian pojok yang lain, aku sudah melihat potongan kepala yang masih lengkap dengan darah-darahnya. Urat yang terjuntai dari berbagai leher itu membuat aku tidak memiliki kata yang cukup untuk menyatakan jijik, marah, geram. Yang aku miliki sekarang adalah urat yang terjuntai dari bagian leher itu membuat aku tidak memiliki kata yang cukup untuk menyatakan jijik, marah, geram yang aku miliki sekarang. Potongan-potongan yang bertumpuk itu hampir genap sempurna. Hanya tinggal kepalaku dan kepala orang yang baru mati tersebut. Entah kenapa aku tidak langsung terbangun oleh tembakan yang pertama. Mungkin saja sudah disuntik bius. Aku berada agak jauh dari pria bernama Raju tersebut. Jadi dia tidak langsung menyadari kalau aku sudah terbangun. Aku mengepal tinju karena geram. Sekali lagi, geram akan apa yang kusaksikan. Aku beranjak dari dudukku dan berjalan pelan
pelan menuju ke Raju. Aku menggigit gigi-gigiku sendiri karena sudah tidak tahan geram. Aku semakin mendekatinya. Begitu hampir sekali sampai, aku langsung melancarkan satu tonjokan ke mukanya karena kulihat pisau itu sudah masuk sepanjang setengah jengkal ke dalam leher si mayat. Dia terjatuh karena pukulan cepat yang melesat ke wajahnya. "Bah!" teriaknya ketika jatuh. Desert Eagle yang masih di tangannya itu diarahkan ke depan mataku. Seperti yang sudah aku perkirakan sebelumnya, aku langsung saja membalik pergelangan tangannya, merampas Desert Eagle yang ia pegang. Yang tersisa baginya hanyalah pisau panjang yang sudah tertancap ke tubuh mayat. Raju bangun dengan pelan. Terasa sekali olehku bagaimana kondisi hatinya begitu aku dan dia sudah bertatap muka. Tatapan seseorang tanpa belas budi, tatapan paling jahat dan kejam yang pernah aku lihat. Mungkin inilah yang disebut orang sebagai psikopat. Orang yang hatinya sudah tidak memiliki perasaan, tak punya rasa takut dan malu, dan juga tidak punya rasa menyesal. Tapi aku ini bukan pengecut, aku bukan orang penakut. Dengan seluruh amarah yang telah bersarang di hatiku sedari tadi, dengan seluruh dendamku yang tersimpan, aku menatapnya jauh lebih kejam daripada tatapannya padaku. Ketahuilah, kalau saja aku dapat mengungkapkan apa yang ada di hati ini lewat kata-kata dan menulisnya di atas kertas, maka seluruh isi kertas akan memerah karena marah, akan gelap karena isinya yang menyeramkan. Orang yang memandangi dari dekat akan menangis dan berteriak. Orang yang memandangi dari jauh akan berlari dan kabur. Ketahuilah, amarahku sudah memenuhi seluruh lubuk hatiku. Dia memandangi pistol yang aku pegang di tangan kananku dengan pandangan tajam. Aku segera membuangnya. Aku akan menghadapinya secara jantan, bukannya pengecut dengan Desert Eagle-nya. "Apa yang kau inginkan?" tanya orang itu dingin. Kaku sekali kata-katanya. "Apa yang kau inginkan?" "Hah?" Aku salurkan amarahku lewat suaraku yang lantang. "Yang aku inginkan adalah membunuhmu." Dia mengusap wajahnya. Rupanya suara lantangku masih belum menembus hatinya. Mungkin seperti itulah isi hati seorang psikopat, tanpa perasaan. Aku semakin geram. Tak terasa tinjuku sudah terbang ke depan mukanya. Dia menangkisnya dan menyerang balik dengan tinju. Aku menghindar dan meninjunya sekali lagi. Tak terasa, aku sudah tenggelam dalam hand-to-hand fight bersamanya. Tanpa ada keluh, orang itu terus saja menyerangku dengan cepat. Seperti halnya petarung jalanan, dia memiliki sifat itu dengan sempurna. Dia memainkan kaki dan tangannya begitu baik. Aku pun juga. Aku adalah alumni sekolah bela diri. Sudah sekitar 3 ilmu bela diri yang aku lahap habis. Sudah banyak pertandingan yang aku datangi dan menang. Sudah banyak. Menghadapi yang seperti ini, aku sudah biasa. Dapat aku tangani. Di sela-sela pertarungan, satu pukulan telak dariku mengenainya. Dia sudah hampir kewalahan. Hal ini membuka peluang besar bagiku untuk menyerangnya dengan gampang. Begitu pukulan mengenai mukanya, dia yang kewalahan mengangkat tangannya untuk menangkis pukulanku yang berikutnya. Tapi aku tidak menyerang mukanya. Aku menyerang perutnya. Dia terlihat kesakitan begitu perutnya sudah dapat kuserang. Setelah itu, dia menyerang dengan pukulan tangan ke kanan ke arah kepalaku. Aku menangkisnya dengan tangkisan luar, sehingga kepalanya tidak memiliki pertahanan di bagian kanan. Kesempatan emas bagiku. Aku segera memukul kepalanya dengan pukulan keras tangan kiriku setelah aku berhasil menangkisnya dengan sempurna. Begitu pukulan keras itu kena, aku menyerangnya lagi dengan tinju beruntun di tempat yang sama berkali-kali. Berkali-kali pukulan hebat mengenai kepalanya, dan di saat yang pas, aku menghentakkan sikutku ke arah lehernya. Dia terpental begitu jauh dan tertabrak pada dinding. Tepat di tepi potongan kepala, tangan, dan kaki yang ia potong itu. Dengan nafas yang terengah-engah, aku mengambil pistol itu dan mendekatinya. Aku berjalan pelan layaknya seorang preman, karena memang perasaanku waktu itu sudah tidak karuan. Aku mendekatinya. Rupanya dia sudah tidak kuat berdiri karena banyak pukulan yang ia terima. Aku mendongakkan lehernya dengan tangan kiriku, membuatnya menghadap mukaku. Lalu dengan wajah masam dan sadis, aku bertanya kepadanya, "Jadi semua pukulan itu terasa sedap bagimu?" Dia mengangguk pelan. Rupanya dia mau bermain-main lagi. Aku kecewa karena itu. Aku menendangnya tepat di dada. Dia terlihat kesakitan karenanya. Lalu aku bertanya lagi, "Bagaimana? Masih juga kurang?"
Dia tidak mengangguk seperti tadi. Dia mencoba mengatur nafas. Dia mendongak padaku setelah nafasnya sudah teratur. Bajingan, apa yang kau inginkan, ha? Aku menggeleng, sudah babak belur begini dan dia tidak menyadari perbuatannya. Aku? Apa yang aku inginkan? Kataku ganas. Kau yang tidak tahu diri, bajingan. Apa yang aku inginkan? Hah? Apa bagimu membunuh seseorang dan memutilasinya menyenangkan? Hah? Jawab. Dia tidak menjawab. Apakah mungkin teriakanku dapat masuk ke hatinya? Kalau kau memang suka membunuh, aku membuka topinya sedikit dan membuangnya. Lalu aku mengangkat tangan kanannya yang memberikan desert eagle-nya yang aku pegang. Bunuh aku! Aku menjatuhkan tangannya dan pistol itu, sehingga ia harus mengambilnya kembali. Begitu pistol itu terjatuh, dia berusaha mengambilnya dengan segenap tenaga yang dia punya. Bunuh aku! Teriakku ketika dia berusaha mengambil pistol itu. Lalu dia mengambilnya dan menodongkannya kepadaku. Rupanya masih belum juga sadar ia dari pekerjaannya. Masih belum juga teriakanku yang menggema itu didengarkan olehnya. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Aku kecewa. Begitu dia akan menarik pelatuk pistol itu, dengan cepat aku mengambilnya lagi dan segera mengarahkan pistol itu ke dahinya. Sekali lagi, dengan seluruh geramku, dengan seluruh amarahku, dengan seluruh benciku, aku akan membunuhnya. Rasakan, kataku sadis dan dingin, dengan tatapan tanpa hati, dan aku tarik pelatuknya. Sungguh, kekuatan pistol yang membuat tanganku terhempas membuat suara dentuman yang sangat keras. Pelurunya yang melesat sangat cepat sudah sampai ke tembok menembus kepalanya. Bahkan tak sampai mili detik, darah sudah tercecer kembali di tembok itu bersamaan dengan satu lagi nyawa orang yang hilang. Sekarang kamar itu kembali menghadapi kesunyian. Selain suara pistol yang terjatuh dan suara ambruknya diriku ke lantai besi yang kuat, aku sudah tidak kuat. Dan tiba-tiba semua hal di pandanganku gelap dan sangat sunyi. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.